ini sangat penting. Debt collector itu juga manusia, sama seperti kita. Mereka punya pikiran, punya akal, punya perasaan. Dan mereka adalah makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Oke, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keberlimpahan, keberkahan, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu. Amin. Oke, alhamdulillah jumpa lagi di channel Monggo Kerso. Silakan untuk teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, silakan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Insya Allah saya akan sharing video-video yang bermanfaat, terutama bagi mengatasi, bagi menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang hadir di kehidupan kita. Oke, untuk kali ini saya akan sharing jawaban dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan suatu permasalahan ketika ditagih oleh debt collector. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman kita yang di saat menghadapi debt collector itu ya, mereka merasa didesak, merasa ditekan, merasa diteror, dan merasa macam-macam ya, agar segera membayar, segera melunasi apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi tagihannya. Nah, di sini yang menjadi masalah itu kan kalau kita nggak bisa membayar dan sudah nggak punya apa-apa kan gitu ya. Terkadang kita kewalahan untuk memberikan jawaban. Apapun jawaban yang kita berikan, pada intinya yang mereka mau, yang debt collector mau itu apa? Pembayaran uang. Jadi mereka itu seolah-olah tidak mau tahu, tidak mau mendengarkan apapun alasan kita. Biarpun kita itu sebenarnya sudah nggak punya apa-apa ya, sudah nggak punya uang sepeser pun misalnya, mereka nggak akan mau tahu. Dan mereka akan terus dan terus melakukan apa yang menjadi tugasnya ya, yaitu menagih sampai memperoleh uang, sampai berhasil memperoleh pembayaran dari nasabah atau debitur itu ya. Oke, jadi ketika kita mengalami suatu masalah yang demikian ya, kita sudah nggak punya duit, sudah nggak tahu harus cari kemana, dan kita pun nggak ada bayangan dalam pikiran kita kapan kita akan memperoleh uang misalnya, tapi kita didesak, ditekan harus membayar, harus memberikan jawaban pasti kapan bisa membayar misalnya ya. Nah, di saat itu kita harus tetap jujur, harus berani, nggak usah takut, katakan saja sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sedang kita alami. Ya, sampaikan saja, saat ini belum ada uang, saya belum bisa membayar. Kalau saya sudah punya uang, saya ada uang, ya pasti saya bayar. Siapa sih yang nggak mau membayar hutang kan gitu. Tidak ada ya, sebenarnya tidak ada seorang pun yang ketika punya hutang kemudian tidak ada niat untuk membayar, itu nggak ada. Semua orang yang punya hutang tuh pasti di dalam hati kecilnya tuh mereka ada dorongan, ada kesungguhan niat untuk bisa membayar, untuk menyelesaikan dan melunasinya. Tapi terkadang memang karena keadaan yang sedang ya, sedang tidak punya apa-apa, sedang terpuruk, intinya kondisi keuangan nggak memungkinkan ya. Jadi mau bagaimana lagi? Ya kita berterus terang saja dan nggak usah takut. Saya sudah puluhan kali menghadapi debt collector dan ini sudah saya alami. Jadi yang saya sampaikan ini ya bukan katanya, bukan saya dapat cerita dari si Asbi, itu bukan. Ini sesuai pengalaman saya. Yang pertama, kita harus menghadapinya itu nggak usah takut ya. Yang pertama, kita harus hadapi mereka itu dengan kejujuran kita. Jujur bahwa kita itu sebenarnya benar-benar punya niat, ada niat untuk membayar. Dan kita jujur bahwa saat ini memang sedang dalam keadaan tidak punya dan tidak tahu harus mencari kemana untuk bisa memperoleh uang buat membayar. Dan kalau dimintai kepastian kira-kira kapan bayarnya, tanggal berapa misalnya ya nggak usah kasih janji-janji apapun. Jangan menjanjikan waktu. Jawab saja, kalau saya sudah ada, pasti akan saya bayar. Atau saya akan berusaha. Dan kalau saya berhasil memperoleh uang misalnya ya,
nanti Anda saya telepon, saya hubungi, atau saya akan datang ke kantor membayarnya. Gitu aja. Dan nggak usah takut kalaupun diancam yang macam-macam ya, nanti akan dilelang, akan di apa, udah nggak usah takut. Percaya saja bahwa semua itu baik-baik saja. Kemudian ini yang juga harus kita pahami lagi ya, ini sangat penting. Debt collector itu juga manusia, sama seperti kita. Mereka punya pikiran, punya akal, punya perasaan. Dan mereka adalah makhluk pada intinya. Mereka bisa bergerak, bisa berucap, bertutur kata, mengatakan sesuatu hal. Mereka bisa menghampiri kita, datang ke rumah kita. Itu siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah. Catat ini ya, penting. Jadi mereka itu ibarat robot atau wayang. Mereka bisa melakukan hal apa saja, bisa bergerak intinya ya. Itu karena Allah yang menggerakkan. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa lagi? Dan kalau tidak dikehendaki demikian, ya tidak akan terjadi. Tidak bisa berbuat apa-apa itu debt collector. Jadi bagaimana? Kalau kita sudah memahami ini, maka pada siapa kita harus lari? Pada siapa kita harus kembali menyerahkan urusan kita? Ya pada Allah yang menggerakkan, yang mengatur semua itu. Kalau kita larinya kepada Allah yang Maha Kuasa, kita larinya kepada Sang Dalang ya otomatis wayang, robot, debt collector ini ya nggak ada apa-apanya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan ya, karena sikap atau sifat menyepelekan sendiri ini nggak baik, dan itu juga akan berdampak tidak baik juga bagi diri kita. Jadi kondisi batinnya kita itu di antara rojak dan khauf, apa ya, di antara harap-harap cemas lah gitu. Biarpun ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan, tapi kita juga tidak terlalu takut dan khawatir karena kita ada pengharapan, kita kembali kepada Tuhan, kepada si Dalang, kepada Sang Pencipta yang menggerakkan semuanya itu, dan kita menyerahkan urusan kita kepadanya. Sehingga kalau sudah kembalinya ke sini, ya otomatis rasa takut dan khawatir ini akan dengan sendirinya terkikis, dia akan lenyap atau berkurang gitu. Biarpun kita sudah mepet waktunya ya, biarpun debt collectornya itu sangat tegas, galak misalnya ya mohon maaf saya tidak menjelek-jelekan debt collector ya, bukan. Ini saya berbicara dengan pihak debitur yang sedang bermasalah, belum bisa membayar, bukan sama debt collectornya. Kalau untuk debt collectornya, untuk saat ini ya, ketika saya berbicara ini, saya hanya melihat, memandang dia itu hanya menjalankan tugas gitu aja. Jadi kita nggak perlu menghakimi debt collector ya, kita hanya melihat apa yang dilakukan debt collector itu aja. Dan kalaupun kita menilai itu sangat menakutkan, mengkhawatirkan ya ini yang perlu kita sikapi, yaitu diri kita sendiri, rasa di dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus ibaratnya itu kita main dari belakang, istilahnya sogok menyogok. Jadi yang kita hubungi itu si Dalang langsung. Jadi kalau kita sudah dekat sama si Dalang, kita sudah menyerahkan diri, sudah intinya pasrah bongkokan sama si Dalang pada Allah yang Maha Pencipta yang menggerakkan debt collector ya. Dan kita sangat percaya 100% bahwa Allah Sang Maha Pencipta, si Dalang ini sangat baik ya. Dia penuh rahmat, penuh cinta dan kasih. Dia Maha baik, Maha mencukupi segalanya. Kita sangat percaya itu. Ya maka otomatis dia akan memberlakukan kita sesuai dengan apa yang kita percayai. Karena kita percaya dengan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau juga akan mewujudkan sesuai dengan yang kita percayai. Nggak mungkin kalau Allah itu akan menyiksa saya, nggak mungkin Allah itu akan menderitakan saya, membebani saya di luar kemampuan saya, di luar kemampuan yang diberikan kepada saya. Ketika kita berprasangka seperti itu, maka yang terjadi ya sesuai prasangka kita. Kemudian ada lagi, diri kita dengan semua makhluk di alam semesta ini terhubung. Jadi semua itu sesuai dengan getaran rasa kita, artinya terhubung. Kalau vibrasi rasa kita ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, yang terjadi ya sesuai dengan apa yang kita rasa. Tapi kalau kita tenang, kita tetap damai, biasa ya, kita bisa menerima semuanya, maka
alam semesta ini akan bergerak, akan mewujudkan di realitas kehidupan kita ya sesuai dengan vibrasi rasa kita, yaitu sesuatu hal yang menenangkan, mendamaikan. Jadi kita akan sefrekuensi dengan alam semesta, akan sinkron, selaras. Kita akan berdamai dengan semuanya. Kalau kita bisa menerima, kita tetap tenang, kita tidak menghakimi apapun. Dan ini juga ada hubungannya dengan si debt collector itu ya. Jadi nanti debt collector pun juga akan bisa berubah. Apa yang ada di pikirannya, bagaimana perasaannya, sikapnya terhadap kita ya, ini bisa berubah dengan sendirinya sesuai dengan vibrasi yang kita pancarkan. Kalau vibrasi rasa kita itu terpancar suatu kedamaian, ketenangan, penuh rasa welas asih, cinta, ya otomatis nanti kembalinya pada diri kita, debt collector itu ya, dia akan sesuai, akan sinkron, berselaras, menyesuaikan dengan vibrasi perasaan kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Kalau misalnya ditelepon ya diangkat saja, nggak apa-apa. Kalau belum punya bilang belum punya. Kalau masih nggak berani, sininya belum berani ya nggak usah diangkat, nggak apa-apa. Meskipun semua itu ada resikonya ya. Resikonya apa ya? Nanti dia pasti marah-marah. Kalau dia marah-marah karena kita tidak mengangkat telepon, ya kita harus legowo, terima. Memang itu kesalahan kita, nggak apa-apa. Kalau di WA, di SMS dibalesin aja. Bilang aja belum punya. Kalau ada nanti saya bayar. Gitu aja beres. Dan nggak usah ini ya, nggak usah terlalu takut. Kemudian saya kasih satu rahasia lagi. Jangan pelit-pelit untuk memberi hadiah. Nah, siapapun kalau kita kasih hadiah pasti orangnya senang. Kalau orang yang kita kasih hadiah itu sudah senang sama kita, ya otomatis dia akan berbuat baik sama kita. Dia akan membantu kita, akan berusaha juga untuk membalas kebaikan-kebaikan kita. Mereka merasa punya hutang budi, sehingga hatinya tuh ya terdorong untuk berbuat baik pada kita, untuk membantu kita. Jadi kita jangan pelit-pelit memberikan hadiah, terutama pada si debt collector. Hadiahnya apa? Nggak pakai uang, hadiahnya Al-Fatihah. Khususan ila si A atau khususan ila debt collector, Al-Fatihah. Ketika teringat sama si debt collector mau nagih, misalnya ya, langsung saja, monggo ya Allah, silakan ya Allah, masalah saya dengan debt collector aku pasrahkan kepadamu. Semoga bertobat, mengabdi, sujud kepadamu. Al-Fatihah. Teringat lagi, kasih hadiah Fatihah lagi. Terus begitu. Tapi ingat, kita melakukan ini harus tulus. Bukan karena supaya debt collectornya itu nurut sama kita, supaya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Bukan ya. Itu pamrih, nggak ada ketulusan. Jadi kita harus benar-benar tulus. Artinya apa? Kita melakukan, mendoakan, memberikan hadiah ini hanya sebagai wujud kita mengabdi kepada Tuhan, wujud pengabdian kita kepada Tuhan, hanya itu. Jadi kita menjalankan perintahnya ini. Bisa dipahami ya? Jadi nggak ada pamrih apapun. Soal dianya si debt collector yang kita kasih hadiah itu nantinya baik atau enggak sama kita, itu bukan urusan kita. Sudah masa bodoh aja, terserah Tuhan. Biar Allah yang mengatur. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Berbuat baik, beramar ma'ruf terhadap siapapun, termasuk si debt collector. Sejahat apapun orang, manusia, kalau kita berbuat baik kepadanya dengan tulus, pasti mereka itu akan baik juga pada kita. Kalaupun mereka masih tidak bisa baik sama kita, akan ada orang-orang lain sebagai sarana, media, sebagai perantara turunnya pertolongan Tuhan untuk membantu kita, untuk menghadapi sesuatu hal yang menjadi masalah bagi kita. Jadi perbanyaklah memberikan hadiah. Kalau permasalahan kita yang sedang kita hadapi ya, itu yang paling berat, paling gede itu menurut kita adalah urusan kita dengan si debt collector, ya sudah, itu saja kita genjot, kita kasih sebanyak-banyaknya hadiah Fatihah. Dan di dalam memberikan hadiah Fatihah ini tidak membutuhkan waktu khusus ya, tidak harus di tempat khusus, waktu khusus itu tidak. Kita bisa melakukannya dimanapun, kapanpun. Biarpun kita sambil bekerja, sambil beraktivitas apapun, sambil duduk, berdiri, sambil berjalan, naik sepeda motor bahkan ya, atau nyetir mobil, ketika teringat ya sudah, kita pasrahkan itu debt collector yang sedang
menjadi masalah di pikiran kita, kemudian kita kasih dia hadiah untuk debt collector, semoga mengabdi, sujud kepada Allah, Al-Fatihah. Ketika doa kita diterima, apa yang terjadi? Si debt collector jadi orang yang bertobat, jadi orang yang mengabdi kepada Tuhan. Kalau orang itu sudah bertobat, orang yang mengabdi, orang yang ahli sujud kepada Tuhan, sudah pasti baik, gak mungkin akan menyakiti orang lain, termasuk diri kita. Masuk akal? Selain itu, ketika kita melakukan ini, berarti kita sedang menjadi jembatan, menjadi perantara berkah bagi debt collector untuk dia bisa kembali kepada Tuhan. Jadi kita itu sebagai jalannya ia kembali kepada Sang Pencipta, sebagai jalannya ia bertobat, sebagai jalan dia mengabdi sujud kepada Tuhan. Tapi di sini kita tidak boleh merasa ya, jangan merasa saya sebagai perantara rahmat bagi dia, nggak boleh, ini beda lagi. Kalau orang itu sudah pasrah, sudah masa bodoh, nggak peduli itu. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tanpa memikirkan saya menjadi ini, menjadi itu, saya akan memperoleh ini, memperoleh itu. Nggak ada. Semua dilakukan itu dengan tulus istilahnya. Terus pokoknya yang penting saya melakukan lillahi ta'ala. Oke, jadi gitu ya. Kita harus tetap berbuat baik. Biar bagaimanapun, dia adalah manusia yang perlu kita muliakan, perlu kita hormati. Kita harus punya adab, sopan santun, akhlak terhadap sesama manusia. Nah, di sini sama debt collector. Jadi kita harus berbuat baik. Dan ketika kita berbuat baik, ini kembalinya juga pada diri kita sendiri. Kalau perlu, begitu ada debt collector datang, ya bikinin kopi, kasih minum atau apa. Santai, slow ya. Jangan terburu-buru dan jangan berprasangka buruk ya. Hadapi dengan tenang, relax, slow. Oke, jadi gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.